Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputuratiani dengan NIM 1717051105. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tabel, relasi, dan database. Subbab materi yang akan saya jelaskan yaitu adalah tipe-tipe data. Suatu tabel memiliki satu atau beberapa file atau kolom. Masing-masing kolom akan berisi data di mana data yang diinputkan memiliki beberapa jenis tipe data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 11 jenis tipe data, yang mana diantaranya yaitu yang pertama ada teks. Digunakan untuk field alfanumerik, misalnya nama, alamat, kode pos, dan lain-lain. Tipe data ini memiliki banyak karakter, yaitu mencapai 255 karakter pada setiap kolomnya. Yang kedua ada memo. Tipe data ini sama halnya dengan teks, tetapi hanya menampung kurang lebih 64.000 karakter untuk tiap fieldnya, tetapi tidak bisa diurutkan atau diindekskan. Yang ketiga ada number. Tipe data ini dapat digunakan untuk menyimpan data numerik yang akan digunakan untuk proses penghitungan matematis, misalnya pengurangan, penambahan, pengkalian, dan membagi suatu bilangan. Yang keempat ada data atau time. Tipe data ini digunakan untuk data yang berjenis tunggal, waktu atau penggabungannya dari tanggal dan waktu. Yang kelima ada currency. Tipe data ini yaitu jenis number. Hanya saja pada awal angka selalu disertakan simbol currency default sesuai dengan regional setting yang digunakan. Misalnya, rupiah, dolar, dan lain-lain. Currency dapat menggunakan angka dengan 15 digit di belakang desimal dan 4 digit sesudah desimal. Yang keenam ada auto number. Tipe data ini adalah data yang tidak dapat kita isi secara manual, melainkan terisi secara otomatis, baik secara menjumlah ataupun random. Yang ketujuh ada yes atau no. Tipe data ini menggunakan tipe data dengan dua pilihan saja, yaitu yes atau 1 dan no atau 0. Yang kedelapan ada ULE object, digunakan untuk external object seperti bitmap atau file suara. Yang kesembilan ada hyperlink, digunakan untuk menyimpan alamat internal atau file yang digunakan melalui alamat URL. Yang ke-10 ada lookup wizard. Jika menggunakan tipe data ini untuk sebuah kolom, maka bisa memilih sebuah nilai dari tabel lain atau dari sebuah daftar nilai yang ditampilkan dalam kolom box. Dan yang terakhir ada attachment, digunakan untuk melampirkan sebuah data ataupun bentuk file atau eksistensinya. Demikian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Widya Candika Roska dengan NIM 17170511128 akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai tabel, relasi, dan database. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Relasi sangat penting karena dapat meminimalkan adanya kesalahan mendesain database. Sedangkan, database sendiri diartikan sebagai kumpulan yang dapat disatukan dalam suatu organisasi. Database dapat digunakan untuk menyimpan semua data yang diinginkan dalam satu lokasi. Data-data yang memiliki data yang sama dapat tereliminasi dan kemungkinan penyimpanan data yang tidak konsisten dapat diperkecil. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom. Untuk menjadi suatu tabel yang berelasi dengan baik, maka dalam satu tabel haruslah memiliki kolom primary key atau sering disebut dengan kunci utama. Sedangkan di tabel kedua adalah kolom foreign key atau sering disebut juga kunci asing. Kedua kolom inilah yang nantinya digunakan untuk membangun relasi. Adapun syarat foreign key dan primary key yaitu ada 4. Yang pertama, harus unik, artinya tidak ada kolom lain yang memiliki data yang sama. Yang kedua, tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Yang ketiga, tabel boleh memiliki lebih dari satu foreign key. Yang keempat, foreign key digunakan untuk dan membuat relasi antar tabel. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah relasi yang berisi identitas mahasiswa, identitas mata kuliah,
dan nilai mata kuliah yang ditempuh masing-masing mahasiswa. Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan, tabel data mahasiswa dan data mata kuliah merupakan tabel induk, sedangkan tabel data hasil studi mahasiswa merupakan tabel transaksi. Tabel transaksi dapat diubah disesuaikan dengan kebutuhan informasi pengguna. Pada tabel induk, kolom yang berwarna hijau merupakan primary key masing-masing tabel induk. Dalam tabel transaksi, kolom berwarna kuning dalam tabel merupakan foreign key. Artinya, tabel transaksi menghubungkan dua tabel yang berbeda untuk menghasilkan suatu informasi di mana primary key masing-masing tabel induk harus berelasi dalam tabel transaksi. Sekian dari saya, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cokorda Gede Ngurah Wirasuta dengan NIM 1717051169. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis relasi, di mana terdapat 4 jenis relasi atau hubungan atau kardinalitas tabel. Jadi untuk relasi yang pertama itu ada relasi 1:1, yang mana artinya setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Adapun contohnya itu seperti pada data mahasiswa dengan nomor ijazah, di mana tidak memungkinkan satu mahasiswa memiliki dua nomor ijazah yang berbeda. Lalu, selanjutnya itu ada relasi 1:many, yang mana artinya setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Adapun contohnya itu seperti data mahasiswa dengan nomor HP, di mana satu mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu nomor HP, tetapi nomor HP yang sama tidak mungkin dimiliki oleh mahasiswa yang lainnya. Lalu untuk relasi yang ketiga itu ada relasi many:1, yang mana artinya satu baris data atau lebih pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Adapun contohnya itu seperti pada golongan darah dengan data mahasiswa, di mana satu golongan darah bisa dimiliki lebih dari satu mahasiswa, tetapi satu mahasiswa hanya dapat memiliki satu golongan darah. Lalu, untuk relasi yang terakhir itu ada relasi many:many, yang mana artinya satu baris data atau lebih pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua, yang mana ada contohnya itu seperti data mahasiswa dengan data ruang kelas, di mana satu mahasiswa bisa mengambil kelas yang sama dengan mahasiswa lain, begitu pula satu kelas bisa diambil beberapa mahasiswa. Baik, sekian untuk materi tabel relasi dan database. Selanjutnya untuk materi audit common language akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Trinova Dewi, NIM 1717051183. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai audit sistem informasi. Menurut Hack dan Kin tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Lukas menyebutkan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Sementara audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk yang dilakukan oleh pihak yang kompeten, objektif dan tidak memihak yang tujuannya untuk melakukan verifikasi bahwa subjek yang diaudit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Audit sistem informasi adalah bentuk dari pengawasan dan pengenalan infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan dan elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya.
Materi selanjutnya itu mengenai pemahaman Audit Common Language atau ACL. Audit Common Language adalah software yang dirancang secara khusus untuk audit yang didesain untuk melakukan analisa data elektronik perusahaan dan membantu menyiapkan atau menghasilkan laporan audit baik untuk pengguna biasa atau non-technical user maupun pengguna ahli atau expert user secara mudah dan interaktif. Dengan menggunakan ACL, pekerjaan audit akan jauh lebih cepat. Dengan beberapa kemampuan ACL, analisis data akan lebih efisien dan lebih meyakinkan. ACL dikembangkan sejak tahun 1970-an oleh Profesor Hart J. Will dari Kanada dan kemudian dikelola oleh ACL Service Ltd. Vancouver, Kanada dan merupakan pemimpin besar dalam teknologi pengambilan data, analisis data, serta pelaporan. Hasil survei tahunan The Institute of Internal Auditor USA tahun 2005. ACL telah dikembang luaskan dengan fungsi untuk memenuhi kebutuhan analisis data seluruh aktivitas bisnis operasional dalam perusahaan. Di antaranya pada bidang audit dan untuk analisis data, pencocokan pembandingan data, dan laporan penyimpangan. Pada bidang IT, data untuk migrasi, data matching, data integrity testing, selain itu, juga untuk analisis, konsolidasi, rekonsiliasi data, dan pelaporan pada divisi lain seperti keuangan, pemasaran, distribusi, operasional, dan lain sebagainya. ACL dapat membaca data dari berbagai macam sistem yang terbentang mulai dari model sistem mainframe lama hingga database modern. ACL adalah aplikasi yang relasional. ACL tidak pernah mengubah data sumber asli sehingga untuk mengakses data juga bervariasi dari sumber data ke data yang lain. ACL membaca beberapa sumber data secara langsung dengan mengimpor dan menyalin sumber data sehingga dapat dianalisis dengan baik. ACL dirancang khusus untuk menganalisa data dan menghasilkan laporan audit yang baik untuk pengguna biasa atau non-technical user maupun pengguna ahli atau expert user. Dengan menggunakan ACL, pekerjaan auditing akan jauh lebih cepat daripada pemrosesan auditing secara manual yang memerlukan waktu sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Software ini dapat melakukan akses data langsung ke dalam database ataupun dalam bentuk text file dalam waktu yang singkat tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan. Melakukan proses verifikasi hasil dari data yang diperoleh untuk menciptakan integrasi data yang dipercaya dan hasil analisa data yang dapat diandalkan. Semua dapat dilakukan dengan cepat, tepat, aman, dan akurat. ACL tidak dapat digunakan untuk memanipulasi data. Software sejenis ACL yaitu IDA atau Interactive Data Analysis Software, APG atau Audit Program Generator, Microsoft Excel, Audit Easy, EasyR Status, Key, Random Audit Assistant, Radstat, Auto Audit, GRC On Demand. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niketut Betiani dengan NIM 1244. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manfaat ACL. Manfaat ACL dapat dilihat secara umum, yaitu yang pertama dapat membantu dalam mengakses data baik langsung ataupun tidak langsung melalui media lain seperti soft copy. Yang kedua, mengidentifikasi proses perhitungan kembali dan proses verifikasi yang benar. Yang ketiga, menguji terhadap hubungan antara autorisasi karyawan dengan supplier. Selanjutnya, manfaat ACL bagi beberapa pihak. Yang pertama, bagi auditor, penggunaan ACL akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas audit secara lebih terfokus, cepat, dan efisien dengan analisis yang mendalam karena ACL dapat melakukan audit dengan populasi dan meminimalkan fraud. Yang kedua, bagi manajemen termasuk profesi accounting dan keuangan, ACL dapat membantu mereka dalam menganalisis data dan informasi perusahaan. Yang ketiga, untuk sumber daya manusia, pemeriksa, IT, dan lainnya dapat melakukan sistem pelaporan yang sesuai dengan keinginan dengan akurasi dan kualitas data yang sangat bagus, sehingga data pelaporan dapat dipercaya. Selanjutnya, keunggulan dan kemampuan ACL, yaitu mudah dalam penggunaan, analisis data secara fungsional, pembuatan laporan berkualitas tinggi. Fitur dan kemampuan ACL Software Tools, yaitu yang pertama Universal Data Access, jumlah data besar, kecepatan waktu proses, integritas data, otomasi,
multi-file process, log file navigation, fungsi analisis yang lengkap, pelaporan yang handal, IT audit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nikade Siska Wismala Dewi, NIM 1717051265. Baiklah, di sini saya akan membahas yaitu mengenai keunggulan dan kemampuan ACL. Keunggulan menggunakan ACL yaitu mudah dalam penggunaan, built-in audit dan analisis data secara fungsional, kemampuan menangani size file yang tidak terbatas, kemampuan mengekspor hasil audit, dan pembuatan laporan berkualitas tinggi. Adapun fitur dan kemampuan ACL software tools, yang pertama yaitu Universal Data Access, dimaksudkan yaitu dapat mengakses data yang hampir semua database yang ada, misalnya DBF, XLS, text file, SQL, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah jumlah data besar, yaitu di mana kemampuannya dalam mengakses dan proses data dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga yaitu kecepatan waktu proses, yaitu di mana dimaksudkan kemampuannya itu dalam memproses dalam waktu yang singkat tetapi datanya dalam jumlah yang besar. Yang keempat yaitu integritas data, yaitu dengan kemampuan mengakses database 100% atau tanpa metode sampling, dan data yang bersifat read-only yang dapat menjamin originalitas, keamanan, dan integritas data dan pengolahan menjadi informasi yang bermanfaat bagi manajemen. Yang kelima yaitu ada otomasi yaitu pembuatan aplikasi audit yang sangat cepat dan mudah untuk melakukan otomasi analisis data untuk efisiensi proses kerja. Yang keenam itu ada multi-file process, yaitu dapat digunakan untuk menangani beberapa file sekaligus tanpa mengganggu operasional teknologi informasi yang dijalankan oleh perusahaan. Yang ketujuh ada log file navigation, yaitu dilengkapi dengan log file untuk pencatatan proses analisis yang telah dilakukan sehingga menghasilkan suatu audit trail yang komprehensif. Yang ke-8 itu adalah fungsi analisis yang lengkap, yaitu dilengkapi dengan fungsi-fungsi analisis yang sangat lengkap yang dapat dengan mudah dikombinasikan dengan menghasilkan suatu temuan-temuan. Yang ke-9 itu adalah pelaporan yang handal, yaitu kemudahan untuk merancang laporan yang handal, informasi yang bermanfaat yang dapat dikirimkan secara otomatis via email atau integrasi dalam software aplikasi Crystal Report. Yang ke-10 itu adalah ada IT audit, yaitu di mana kemudahan dalam menguji integritas data dan menganalisis data yang ada di dalam database atau menganalisis pengguna yang telah masuk dalam suatu jaringan network. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Putu Lesmawan dengan NIM 1717051071. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana instalasi dari ACL. Yang pertama, ini dari file yang masih berbentuk WinRAR ini kita akan ekstrak terlebih dahulu. Nah, pertama kita akan ekstrak. Seperti biasa kita ekstrak here, tunggu proses ekstraknya selesai. Filenya akan berbentuk folder seperti ini. Nah, setelah menjadi folder, kita akan masuk ke folder tersebut. Di dalam folder ini kita menemui banyak sekali file yang ada, jadi kita dari atas ini bisa scroll sampai bawah. Nah, yang kita perlukan itu untuk proses instalasinya adalah file dengan nama ACL Desktop Education Edition yang bertipe file itu Windows Installer. Oke, jadi kita bakalan install dari file tersebut. Filenya kita bisa klik kanan, kita klik perintah install. Nah, tunggu prosesnya berlangsung. Ini bakalan ada jendela persiapan dari instalasinya. Jadi kita bisa tekan next. Nah, selanjutnya ini ada jendela dari lisensi dari pengembang aplikasi. Jadi bisa dibaca sampai ke bawah, ini dari lisensi dan ketentuannya. Nah, jika sudah dibaca, teman-teman cukup klik saya paham yang di sini. Ya, di sini kita bakalan menuju ke proses selanjutnya. Kita tekan next. Nah, selanjutnya ini ada tentang informasi pengguna. Informasi pengguna ini berkaitan dengan username pengguna dan
organisasi. Jadi jika teman-teman ingin ubah boleh, tapi kalau menggunakan secara default itu juga bisa. Kalau secara default kita bakalan tetapkan username-nya itu home. Nah, kita bakalan lanjut ke langkah selanjutnya, kita tekan next. Nah, di sini ada tipe dari instalasinya. Ada tipe yang komplit dan ada tipe yang custom. Nah, di sini untuk yang baru install ini direkomendasikan untuk tipe instalasinya itu yang komplit. Nah, kita pilih yang komplit, terus kita tekan next. Nah, di sini ada folder di mana aplikasi akan disimpan. Jadi aplikasi akan disimpan di local disk C, program file, ACL software, ACL desktop education edition. Nah, sedangkan file dari project teman-teman itu bakalan disimpan di ACL data sample data file, atau di sample data file mungkin teman-teman bisa ubah ini ke penyimpanan yang lainnya. Selanjutnya kita bakalan ke tahap berikutnya. Nah, jadi kita bisa tekan next. Nah, jadi ini jendela yang berarti proses instalasinya itu sudah dipersiapkan. Jadi teman-teman tinggal klik install. Nah, selanjutnya kita tunggu proses instalasinya berlangsung. Jadi kita bisa tekan yes. Nah, proses instalasinya itu sedang berlangsung. Jadi kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasinya itu selesai. Dan bakalan muncul jendela bahwa aplikasi dari ACL ini sudah terinstall di device teman-teman. Itu kita bisa klik finish. Nah, dan ada notepadnya, ini bisa kita abaikan, bisa kita close. Nah, jadi kita bisa kembali ke desktop teman-teman. Nah, jadi kita bisa kembali ke desktop. Jadi di desktop kita sudah ada shortcut dari ACL Desktop Education. Ya, berarti aplikasinya sudah terinstall. Nah, selanjutnya bagaimana tentang interface atau tampilan awal dari ACL. Jadi kita bakalan buka aplikasinya dengan klik kiri 2 kali. Kita tunggu sampai aplikasinya dibuka. Selanjutnya ini adalah tampilan awal dari ACL. Jadi kita bakalan buka beberapa file dari project, contoh project. Itu saya akan jelaskan bagaimana tampilan dari ACL ini jika mengerjakan suatu project. Nah, di sini kita udah ada dalam project tertentu, contoh project. Jadi kita bakalan kenalin apa saja sih fitur yang ada di dalam ACL ini. Nah, yang pertama itu ini adalah yang namanya disebut title bar atau judul project yang teman-teman sedang kerjakan. Jadi di sini tuh judul projectnya tuh Metapulp employee data. Nah, di sini dan versi ACL karena kita menggunakan ACL versi 9. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya main menu. Main menu itu yang di sini teman-teman. Dari file, edit data, analyze, sampling, application, tool, server, window, dan help. Oke, jadi ini merupakan data yang menyediakan akses ke seluruh fitur ACL. Nah, selanjutnya kita bakalan ke fitur yang kedua, yaitu toolbar. Jadi toolbar itu adalah shortcut untuk beberapa fitur ACL untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar. Jadi ini adalah yang namanya toolbar. Nah, ini toolbar teman-teman bisa gunakan untuk menampilkan beberapa fitur di ACL. Nah, selanjutnya kita akan ke menu selanjutnya. Jadi menu selanjutnya itu ada yang namanya navigator. Jadi ini navigator ini menampilkan beberapa jenis file itu yang terdiri dari 2, ada tab dan ada dari overview dan log. Yang pertama dari tab overview ini menampilkan semua kegiatan tentang berkaitan dengan yang dioperasikan dari project ini.
yang sedang berlangsung. Sedangkan untuk tab log ini menampilkan berbagai historis dari project yang sedang dijalankan, dan ini juga bisa digunakan untuk memasukkan beberapa filter untuk data-data yang ingin ditampilkan. Selanjutnya ada filter yang bertujuan untuk memberikan batasan pada data yang digunakan untuk memfilter menampilkan data-data yang ingin ditampilkan. Selanjutnya ada display area. Jadi display area itu yang ini merupakan yang bisa menampilkan informasi antara lain berupa tabel yang sedang aktif atau juga pengujian atas suatu tabel dari suatu project kita. Untuk menu yang terakhir itu ada namanya status bar. Jadi ini digunakan untuk menampilkan nama tabel yang sedang aktif, yaitu tabel dari di sini ya agen Metaport, yang juga ada beberapa jumlah record. Jadi jumlah record dari file ini ada 41 record. Ini bisa dicek sampai ke bawah, ini benar ada 41 data yang sedang direcord. Jadi dan beberapa informasi lainnya ini nantinya akan ditampilkan di status bar. Sekian yang dapat saya sampaikan dari interface dari aplikasi ACL. Terima kasih.